SPD kan? Oh, kandidat. Oke, mata kuliah pilihan. Jadi mata kuliah pilihan kita ada 4. Ada sosiologi pendidikan, ada pendidikan kewirausahaan, ada tahfiz Al-Quran, ada kajian Arab Melayu. Kenapa jadi ada mata kuliah pilihan? Sama dengan semester kemarin, 1 tahun kemarin. 1 tahun kemarin kita ketemu yang namanya konsentrasi. Kemudian di konsentrasi juga di sistem pembelajaran satu konsentrasi, kemudian ada mata kuliah pilihan. Kenapa seperti ini? Karena kurikulum yang kita gunakan yaitu kurikulum KKNI. Jadi ketika kawan-kawan ditanya oleh orang lain, kampus IKAM pakai apa kurikulumnya? Jangan K13 jawabannya. Kurikulum KKNI. Nah, jadi kurikulum KKNI. K yang pertama itu kerangka, K yang kedua itu kualifikasi, N-nya itu nasional, I-nya Indonesia. Jadi ketika Bu Hanikam ditakuni, kampus IKAM pakai kurikulum apa? Jawabannya kurikulum KKNI. Di sistem kurikulum KKNI, draft mata kuliahnya itu satu ada namanya mata kuliah konsentrasi, yang satunya lagi mata kuliah pilihan. Nah, di mata kuliah konsentrasi kita sudah melewati itu ada di semester 5 dan 6. Semester 7 tidak ada lagi mata kuliah konsentrasi, kita sudah fokus sama semua. Tapi di semester 7 itu ada namanya mata kuliah pilihan. Jadi dari 4 mata kuliah ini, kawan-kawan akan memilih 1 mata kuliah saja, tidak 4-4-nya, cukup 1 mata kuliah saja. Kelasnya tidak bubar lagi, nah ya Pak. Jadi kelasnya tetap sama, jadi tidak ada pindah kelas lagi. Kalau dulu kalau di reguler itu kan, kalau konsentrasi dulu, kalau mau misalnya ngambil akidah, tapi akidah ada di kelas pagi, bisa pindah ke siang. Tapi kalau ini tidak ada. Kalau ini kita tidak bubar kelas lagi, kelasnya tetap sama. Jadi sepakati bersama-sama. Paling lambat saya tunggu malam Senin. Nah nanti sepakati saja mau 1, mau 2, mau 3 atau mau 4, mau kajian Arab Melayu, mau tahfiz Al-Quran, mau pendidikan kewirausahaan atau sosiologi pendidikan. Nah, ini mata kuliah pilihan. Sama dengan saya juga, kami studi S3 ada mata kuliah pilihan juga. Kalau kami mata kuliah pilihannya itu ada 9. Ada 9 mata kuliah pilihan, dipilih 4. Nah, jadi sama saja, karena juga di UIN Antasari juga kurikulumnya KKNI. Nah itu, jadi ini yang menarik ketika kita menggunakan kurikulum KKNI, berbeda dengan kakak tingkat kalian yang 2016 ke bawah. Jadi kurikulum KKNI itu mulai diterapkan di Fakultas Tarbiyah itu 2017 sampai sekarang. Nah di 2016 sampai ke bawah itu tidak menggunakan kurikulum KKNI, makanya mereka tidak menggunakan konsentrasi atau mata kuliah pilihan. Nah KBK ya. Nah itu yang menariknya ketika kita menggunakan kurikulum KKNI. Yang pertama itu ada sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan itu akan membahas seputar bagaimana bersosialisasi. Karena menjadi guru itu kan tidak hanya hubungan kita dengan murid saja. Di mata kuliah sosiologi pendidikan akan diajarkan bagaimana hubungan guru dengan guru, sesama guru, hubungan guru dengan kepala sekolah, hubungan guru dengan murid, hubungan guru dengan masyarakat, baik itu orang tua murid atau komite sekolah. Nah ini akan dibahas di mata kuliah ini. Dosen pengampunya kalau dulu itu ada Ibu Nurul atau Ibu Emil. Ketika lebih dari 2 kelas yang memilih, untuk yang sekarang yang sudah ada konfirmasi 4 kelas, 2 kelas yang belum konfirmasi, kelas khusus sama kelas pagi 1 lagi yang belum konfirmasi. Ketika sosiologi itu dipilih lebih dari 2 kelas, 3 kelas milih nih, misalnya nih pagi 1 atau pagi 2, kelas pagi 2 buding yang memilih, kelas khusus memilih, maka kemungkinan besar di antara yang bertiga ini akan ada yang 1 dapat Ibu Emilia lupa. Tapi kalau semua angkatan hanya milih 1 saja atau 2 aja, 2 kelas yang milih sosiologi ini, maka jelas dosen pengampunya itu pasti Ibu Nurul. Nah, jadi sosiologi pendidikan itu membahas tentang proses pembelajaran, bagaimana hubungan guru sesama guru, teman sejawat, guru dengan murid, guru dengan kepala sekolah, guru dengan pimpinan ke atas ya, baik itu wakil kurikulum dan seterusnya. Kemudian guru dengan masyarakat, baik itu komite, baik itu orang tua murid, baik itu warga sekitar sekolah. Nah itu dibahas di situ. Kemudian yang kedua ada pendidikan kewirausahaan. Kalau pendidikan kewirausahaan ini lain berjualan lah.
Pendidikan kewirausahaan adalah pendidikan bagaimana kita mempromosikan lembaga yang kita mengajar. Nah, bagaimana kita mempromosikan lembaga kita mengajar, karena ini penting juga, karena keeksistensian lembaga itu, ketika lembaga itu tidak eksis lagi, maka tidak ada lagi orang mendaftar. Namun tidak ada lagi orang mendaftar, jelas gurunya ampihan. Ya Allah, malah muridnya ada. Nah, jadi pendidikan kewirausahaan ini, selain kita dibekali satu, kita kan skill pertama kita kan PAI. Nah, mungkin di pendidikan kewirausahaan kita akan menambah skill baru, yaitu skill bagaimana mempromosikan sekolah tersebut. Kalau PAI kayaknya umum aja, semua orang pernah di PAI ya loh. UIN Antasari mengeluarkan PAI juga, kita mengeluarkan PAI juga, Sky Alpala mengeluarkan PAI juga, ada ribuan orang PAI. Nah, mungkin dengan bonus skill tambahan bagaimana kita mempromosikan sekolah, mungkin itu akan menjadi daya tarik bagi kepala sekolah atau yang menerima kita bekerja untuk bekerja di sana. Jadi ini menambahkan skill tambahan bagaimana mempromosikan sekolah tersebut. Dan menariknya di pendidikan kewirausahaan ini, kita langsung datangkan dosennya langsung kita datangkan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, dari PEBI langsung, Ibu Rusdiana. Jadi beliau jadi kita bukan orang tarbiyah, langsung orang usaha, wirausaha langsung dosen kewirausahaan. Jadi kita datangkan langsung dosennya dari dosen PEBI, Ibu Rusdiana. Untuk sekarang ada 4 kelas, kewirausahaan sudah ada 2 kelas yang memilih, seperti itu. Ini info aja. Nah, itu tadi kewirausahaan. Kemudian yang ketiga, tahfiz Al-Quran atau juz amma. Untuk tahfiz Al-Quran ini kayaknya paling dekat lawan bulan nikam lah, karena bulan nikam konsentrasinya Quran hadis. Tahfiz Al-Quran atau juz amma itu membahas satu yang jelas, menghafal juz amma. Menghafal juz amma itu ada kriterianya, ketika hafal seini maka nilainya seini. Dosen pengampunya ini Bapak Masrudin. Menariknya di tahfiz Al-Quran ini menariknya adalah ketika kawan-kawan di mata kuliah tahfiz Al-Quran akan mencoba menggali juz amma, bukan hanya menghafal tapi juga menggali nilai-nilai yang ada di dalam tahfiz Al-Qurannya. Jadi akhirnya dari mata kuliah tahfiz Al-Quran ini lahir judul library riset. Itu akhirnya kena. Nah, jadi dari mata kuliah dapat temuan judul skripsi atau proposal. Nah, di tahfiz Al-Quran ini menariknya, misal kayak apa lah, kayak watini wa zaitun. Nah, itu kan watini wa zaitun, ya demi buah tin dan buah zaitun, gitu kan. Itu kan mengkaji cuma sampai diterjemah aja. Nah, nanti diperdalam lagi. Ada nilai-nilai apa di dalam buah tin dan buah zaitun? Waturi sinin dan 2 gunung, ya. Wahajal baladil amin, ya. Buah tin, buah zaitun, coba aja buka di Google kayak bentuknya. Buah tin itu tahun buah zaitun itu buka aja di Google, itu kayak pemaluan aja dan binian. Waktu di sini dan 2 gunung, 2 susu binian, buah hajal baladil amin. Namun ketiganya ini kejaga, sama-sama bisa menjaga aman bumi ini. Nah, itu namanya library, melihat sesuatu yang ada dilihat orang. Jangan sampai nilai-nilai akidah dalam surah Al-Ikhlas nyata benar-benar qul huwallahu ahad, tidak ada. Nah, ya, melihat sesuatu yang ada dilihat orang, dan itu ada di tahfiz Al-Quran. Nah, mengkaji sesuatu yang orang belum mengkaji. Kayak tadi kan karena tersentuh ya lah, demi buah tin dan buah zaitun, demi 2 gunung Tursina. Lihat aja kan gunung Tursina itu di Google yang bentuknya. Wahajal baladil amin. Kalau ketiga itemnya ini terjaga, maka bumi ini aman. Nah, itu sudah ditafsirkan oleh Profesor Rektor Win malam. Nah, Pak Imam Suprayogo. Nah, di sini menafsirkan itu. Jadi temuan sini itulah itu di sini library itu. Jangan nilai-nilai akidah dalam surah Al-Ikhlas nyata baru sudah bicara akidah sudah apa lagi digali. Nah, iyalah. Tahfiz Al-Quran, nah itu karena di situ akan membedah setiap ayat Al-Quran. Nah, ketika orang belum sampai memikirkan sampai ke sana, maka itu akan menjadi judul proposal IGAM, dan itu pasti akan diterima karena ketertarikan itu yang di tahfiz Al-Quran. Kemudian terakhir kajian Arab Melayu. Kajian Arab Melayu ini menarik juga. Menariknya apa? Karena di sini membahas grammar Arab Melayunya.
dosen pengampunya ada dia sedang menggeluti disertasinya Arab Melayu, Bapak Soki. Jadi disertasinya Arab Melayu. Nah, jadi beliau mengkaji tentang kajian Arab Melayu. Kita akan bicara grammarnya lah. Misal kayak ini lah, terus video lah. Kayak Udan, nah kayak nama anakku tuh Udan, Muhammad Udan Nabawi. Kalau tulisan Arab Melayunya Udan itu kalau merujuk dari Al-Quran, waw dal tanwin. Nah, saya jawab Muhammad Udan. Nah, tapi kalau ditulis bisa aja. Aku pernah minta tuliskan lawan tuan guru yang misalkan sekalinya tulis di waw dal alif nun. Grammarnya yang mana yang bujur? Kan kita akan kadang menerjemahkan kitab loh, aku yang bagi tulis alif lawan k gitu, selesai k-nya berdomah aku iyalah. Nah, padahal kan ada grammar yang mengatur kapan SPOK-nya, bagaimana sistemnya. Kalau kitab-kitab klasik yang kayak Sabilal loh, kalau kayak Sabilal yang itu disebutkan, jadi yang itu kayak katakan. Makanya dalam kitab klasik itu yang itu gandeng lawan kata di depan. Jadi misalnya lah, saya berjalan mau yang kesana, misalnya apa ya, ada kata di depannya itu lah, misalnya apa lah, pendidikan yang bermanfaat itu, maka yang itu kan masuk kata bergabung dengan kata pendidikan di mukanya, pendidikan yang ya. Jadi kan habis pendidikan, habis k nun langsung ya, langsung eng. Nah, karena yang itu dalam grammar klasik, yang itu kan kayak bahasa Indonesia kan akhiran itu kan gabungnya lo kata di depan lo makanan, an-nya itu kan masuk ke makanan, bukan makan spasi an, nggak ada ya lo. Nah, itu tuh grammar lama. Nah, itu akan dibahas di kajian Arab Melayu. Dan ini menarik tadi, menariknya satu paling dekat dengan kultur kita, masyarakat Kabupaten Banjar, kajian Arab Melayu, dan hampir tidak tersentuh. Dalam dua angkatan ketika mulai 17, 18 itu tidak lagi yang milih kajian Arab Melayu. Baru di angkatan 2018 ini kelas SKI, konsentrasinya kayak SKI, mereka merasa SKI dan sejarah kebudayaan itu paling dekat dengan kajian Arab Melayu. Akhirnya mereka memilih kajian Arab Melayu. Menariknya di situ, Pak. Jadi menariknya grammar itu hampir tidak tersentuh ya kan. Grammar Arab Melayu. Kita kan grammar bahasa Inggris, grammar bahasa Indonesia, grammar bahasa Arab ya loh. Grammar Arab Melayu kita hampir tidak menulis. Makanya lanjut yang kawa membaca dabitan itu seorang, karena ini ada mulah grammar seorang ini mulah grammar seorang makan ini kan ada pakai alif-alifan langsung aja mim ka nun ya kan? Ada mim ka alif nun nggak ada, karena ini bisa grammar seorang. Nah, padahal kan ada yang mengatur grammar itu. Nah, ini yang menariknya kajian Arab Melayu ini. Kalau aku tertarik lebih ke situ, Pak. Nah, ada pertanyaan? Selesai sudah. Sosiologi itu berhubungan paling dekat dengan PAI sosiologi. Kalau mau menambah bonus keilmuan, pendidikan kewirausahaan. Nah, itu diskusikan saja Bu Nikam. Nah, iyalah lewat Google Meet sembahyang istikharahnya. Jadi karena imam kan paling atas di Google Meet tuh. Nah, lewat Google Meet istikharahnya lewat Google Meet. Nah, jadi lihat aja atau lihat lewat Google Map tuh, siapa yang paling dekat rumahnya, dekat imam berarti paling dekat tahun Ka'bah siapa kira rumahnya, dia jadi imam. Nah, sosiologi pendidikan, ada pendidikan kewirausahaan, ada tahap kesabaran, ada kajian Arab Melayu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Sam. Jangan keluar tema. Jangan keluar tema. Jangan keluar tema gitu. Kalau dari keempat ini, kira-kira yang kita kan jurusannya Quran hadis, Ya. yang cocok untuk jurusan Konsentrasinya. kira-kira apa? Sebenarnya sebenarnya bagus. Contohlah Bapak mencontohkan. Misalnya Al-Quran hadis ini hendak mencoba pendidikan kewirausahaan. Kan ada kewirausahaan. Lalu intinya saya apa dapat judul misalnya. Lalu kita kaji pendidikan kewirausahaan menurut kajian Al-Quran. Pas lewat sesuai dengan konsentrasi Quran. Kan pemilihan apa ngarannya skripsi, judul skripsi sesuai dengan konsentrasi bagian masing-masing. Kaji di situ. Sosiologi pendidikan kayak pakai nama mata kuliahnya di situ. Sambutakan ke Al-Quran. Itu contoh. Jadi intinya ketiganya itu sebenarnya bagus sebenarnya. Ada yang bagusnya, makanya 4 dipilihkan.
4 ini sudah jadi bahan kajian kurikulum pendidikan agama Islam dari beberapa banyak misalnya pilihan. Di sini yang lebih menariknya. Jadi keempat ini yang harus dipilih. Jadi bila pian ketakun yang mana pan kira-kira nang bagus, Bapak menginstruksikan ini seberatan bagus. Tergantung buhan pian di kelas saja lagi nang mana kira-kira yang hendak dituju. Cuman semuanya bisa dikaitkan ke penelitian sosiologi misalnya karena ada pian belajar di dalam mata kuliahnya dilihat dari RPS-nya misalnya sosial jar Pak Mihrab tadi sosial dengan masyarakat. Lalu kayak apa dikaji di pendidikan Al-Qur'an misalnya. Jadi semuanya bisa kewirausahaan contohnya misalnya ini Quran beratan kah? Konsentrasinya Kurdis beratan. Berarti kan arahnya ke sana. Kayak fikih misalnya pendidikan kewirausahaan dikaji dari sudut pandang fikih konsentrasinya bisa semuanya. Jadi bila pengen bertahan seberatan bagus. Tinggal buat pian aja lagi karena apa namanya yang berkonsultasi dengan kekawanan yang jadi pemihak tadi kira-kira yang mana lebih dominan. Nah ngomongin pemihak tadi kan kayak kajian Arab Melayu masih belum terjamah. Memang hal-hal itu lah penelitian aja perasaan skripsi belum ada lagi tentang kajian Arab Melayu kewirausahaan itu hampir kada tersentuh lagi. Jadi kemungkinan bila pian bagus mulai judul, bila kita kaitkan ke judul yang belum terjamah ini ada prioritas untuk mudah diterima. Paling karena di pengarangnya dipoles sedikit lagi waktu menghadap itu kali. Itu menurut Bapak kalau tahfiz Quran ya itu Pak kendalanya satu biasanya mahasiswa itu takutan menghafal. Karena sudah tulisannya di situ jelas tahfiz di samping tahfiz, tapi ada tadi beberapa yang lebih istimewa ada hanya hafal aja. Memang karena tahfiz itu pasti menghafal itu sama. Mungkin negatifnya bagi mahasiswa koler hafal 1. Positifnya bukan pian hafal juz 30. Pendidikan agama Islam hafal juz 30. Lah misalnya nih ma'ajar dimanapun biasanya kalau kita ada hafal ada juz 30 sejuz barang hafal. Nah itu bahasanya kan mulai amnya tasalun sampai akhir. Di samping itu tadi bonusnya kajian-kajiannya dikaitkan dalam terjemahannya kayak apa caranya. Nah itulah intinya. Jadi intinya seberatan itu perasaan Bapak bagus. Ada yang bagusnya tinggal buhan pian kayak apa memikirkannya kira-kira mana nang tepat dengan buhan pian. Apapun yang dipilih pas saja. Itu jadi intinya kayak kami yang jadi pemihak dari 9 mata kuliah kita memilih berapa 4. Kami berembuk di kampus nang mana kira-kira nang mendekati kami dan menambah keahlian. Nah, itu intinya. Mempermudah, nyaman mengkaji. Lalu kami mengambil semalam itu pada sosiologi karena disertasi kami itu teori itu wajib ada paling ada 3 kajian sosiologi, psikologi, filosofis, filsafat, pendidikan di 4. Jadi kami memilih itu seberatan supaya mempermudah kami untuk menggarap dan sebagainya itu yang kami pikirkan. Jadi terserah bukan pian. Sosiologi yang dipakai sebenarnya kewirausahaan ya juga. Kewirausahaan tadi di samping untuk mempromosikan sekolah. Ini contoh misalnya ada sekolah-sekolahan yang biasanya swasta yang ada dapat bantuan lalu kita punya ide Pak kayak apa kita misalnya mau ulah anak-anak kita misalnya di SMP atau aliyah kita mau ulah karya coba kita jual, coba kita promosikan karya kekanakan lalu duit itu hasilnya untuk kesejahteraan sekolah, kesejahteraan guru, soalnya itu sekolah, lembaga sekolah biasanya ada diisi apa Pak Mihrab biasanya lain kantin koperasi, kayak apa menghidupkan koperasi kayak apa supaya duit tambahan agar dosen yang mengajar yang swasta ada dapat dari negeri, ada PNS dapat gaji juga lebih dari sini. Lalu karena ada itu lalu sekolahan akhirnya jadi Pak Mihrab tadi itu bagus terkenal. Oh lagi sekolahan situ kayaknya berkembang tanpa ada bantuan pemerintah tapi punya mengelola organisasinya di dalam aja. Nah, kan banyak tuh ini sekolahan contoh ada di Banjarmasin itu tuh mengelola sampah jadinya jual beli sampah plastik yang layak pakai. Jadi sekolahan menerima. Jadi masyarakat belum mencari itu, masyarakat terbantu menjual sampah ke sekolahan, sekolah menukari tapi diolah lagi, dijual akhirnya jadi karya. Sekolah untung, masyarakat untung. Nah ini kan pola-pola pemikiran itu akan didapatkan bukan dia di saat mata kuliah kewirausahaan itu digali. Cuman saran Bapak untuk mata kuliah itu jangan beranai. Dalam artian beranai, dosen mengajar bukan biar bertahun. Usahakan keempat itu tuh siapapun dosennya gali bujur-bujur wirausaha kayak pagar wirausaha yang bagus kayak pagar wirausaha itu yang tepat dengan sekolahan kayak apa cara memajukan sekolah nang sekolah itu misalnya duitnya kan banyak kan itu ide jadi bukan pian yang dituntut aktif untuk belajar ini beda dengan mata kuliah mungkin yang lain malah jadi sesuaikan dengan yang disosialisasikan oleh Pak Mihrab Bapak tadi pas malam Pak misalnya mengajar nih
menurut sosialisasi kami mata kuliah ini arahnya ke sini. Kalau yang sini karena 2-3 tahun sini lalu pada mengarah ke sana. Nah itu bisa kalian konsultasikan dengan dosen tersebut. Kayak apa caranya? 4 ini nih, dalam 4 mata kuliah pilihan ini memang bermanfaat untuk Tuan Pian di samping untuk penulisan skripsi atau judul skripsi, setelahnya pulang dapat ilmu lebih dari mata kuliah ini. Itulah intinya mata kuliah pilihan ini. Nah, jadi terserah Tuan Pian. Jadi insya Allah bagus di beritaan. Ada lagi yang lain? Ada lagi perempuannya. Kalau tahfiz itu menggali yang belum ada, Pak. Biasanya kayak itu ya Bang Mirot lah. Kan Bang yang ada digali juga, yang sudah ada digali juga. Tapi kan karena dari galian Bu Nikam itu kan menggalinya Bu Nikam juga. Bu Nikam kawan menggali sesuatu yang belum digali orang. Nah itu kan pasti kau jadi judul sudah. Tapi kalau sudah jelas itu kada perlu digali, jelas benar sudah kayak tadi lah. Misalnya deh nilai-nilai akidah dalam surah Al-Ikhlas. Kan jelas benar sudah Allahu Ahad dah. Misal dong Pak, surah Al-Ikhlas nih. Kemudian digali di situ tentang ayat toharoh atau ayat mutahhirin. Nah situ kan berbicara Al-Ikhlas tentang bersih, suci. Itu sama itu ayat mutahhirin kan berbicara tentang suci juga. Jadi dihubungkan itu bisa. Memang Quran itu arahnya ke sana. Ayat Quran menurut pengetahuan kami lah beritaan untuk Romero dan sebagainya. Quran itu tuh sifatnya lentur dibawa kemana aja bisa. Contoh, orang menafsirkan ahli fikih, dia tidak arahnya pasti fikih. Orang ahlinya sosial, Profesor Quraisy Shihab, sosial kalau latih arah tafsir sendiri ke sosial Islam, sosial Indonesia. Arahnya itu ke Indonesia beritaan. Makanya dia mengkaji tafsir al-misbah itu negatifnya, kan di negatifnya Bang, negatif positifnya, kelebihan kekurangan negatif positif. Kekurangannya kadang-kadang dibawa ke luar negeri karena dihadirkan oleh Quraisy khusus untuk orang Indonesia, sudin sosial. Coba arahnya nanti sosial beritaan. Keresahan beliau tentang sosial di Indonesia, akhirnya tafsir. Orangnya ahli hadis, pasti arahnya ke hadis. Itu Quran. Nah, lalu Quran dari pertanyaan Bapak tadi, kawalah terus jadi diarahkan kemana, ditarik ke kiri kawa, ke kanan kawa. Makanya ada habis-habisnya kajian Al-Quran itu bila kita jeli melihatnya. Bapak harus jauh-jauh contoh alfil, gajah. Apa sih yang bisa diambil pelajaran dari gajah? Kenapa telinganya ganal? Kenapa hidungnya panjang? Kalau kita melihat dari struktur gajahnya kayak itu ganal, bertunduk ngalih, bulunya kadada, bantunya menarik makanan kayak apa caranya, kan itu tuh kalau dari ilmu kesehatannya mungkin menguntungkan baginya. Tapi adalah kajian yang kalau diambil dari situ, dari dalam situ, dari sifat gajahnya misalnya dikaji ulang. Dari akhlak gajah itu kayak apa? Contoh ya. Artinya apa kawan pian bawa ke mana-mana. Di sini nah letaknya di tahfiz Quran ini. Jadi tahfiz ini mengajarkan bahwa melihat sesuatu itu tidak hanya dengan kasat mata, tapi bisa ditarik ke mana aja ulurnya. Sudah jauh-jauh bukan pian tahunya buaya darat. Padahal buaya darat itu apa kisahnya nih? Contoh nih lah Bapak buaya darat diidentifikasikan hagen lakian-lakian nah hidung belang kada setia. Tahu lagu pian gajah itu setia. Buaya setia. Buaya itu setianya kawin lawan bininya itu Pak. Tahun ini kawin, tahun kayaknya mencari pulang. Bininya mati, buaya itu kan mau lagi kawin. Itu buaya. Artinya apa? Padahal setia orangnya. Nah, kesetiaan ini lalu misalnya ada di ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa misalnya nih bentuk hewan ini kayak buaya. Bapak udah jauh di Quran itu tuh adalah berkisah tentang pohon pisang. Ada suah mendengar? Ada suah. Coba cari di kalau ada khilaf lah Bapak, kalau ada di Tabarak atau Hijau Katil ada nama tafsirannya itu kayak pohon pisang bahasanya. Mirip gitu Pak. Kayak pohon pisang. Jadi pohon pisang disini makanya asal bukan punya tahu B.J. Habibie dapat ide untuk mengurangi getaran di pesawat itu, sidin terilham dari Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran itu luar biasa kajiannya apabila kita mau mengaitkan kemana-mana. Tahfiz Quran tadi malah jadi buhan pian kayak apa cara melihat ayat itu tuh ya ayat pemihrab. Jangan melihat
bacaannya sudah telak-telak. Al-Ikhlas dikaji ke tasawuf. Surah itu jelas-jelas ayat itu mengkaji tentang pendidikan, pian mencari pendidikan anak di surah Al-Luqman. Jelas-jelas Al-Luqman itu udah pendidikan anak. Dicari pulang pendidikan anak pulang di situ sama ibu Hanpian mencari rasa jeruk di buah jeruk. Di buah jeruk sudah nyata-nyata aku merasa jeruk ini kayak pegarang rasa jeruknya. Nah, lain kayak ini di rasa jeruk, di buah jeruk pian mencari manfaatnya yang sama dengan semangka. Itu yang dilihat beda. Paham maksud Bapak? Nah, artinya pian dilajari di sana ada hanya mungkin karena pian surah-surah lain pun akhirnya terinspirasi untuk melihat hal itu dari sudut pandang yang berbeda. Orang melihat itu, orang biasanya melihat lurus, pian mencoba melirik ke kiri, ke kanan dulu, ke tengah, kalau lurus tadi hanya ke kiri, sebedataan dilihati. Nah, itu di tahfiz Al-Quran itu. Nah, jadi insya Allah ya berusaha tadi. Kayak pian kan ada sudah bayang-bayang kayaknya aku menarik Al-Ikhlas tadi ke kesucian, ke taharah dan sebagainya, suci diri, suci apa, bisa. Pian kaji aja langsung di situ pas waktu belajar itu kan Mas Rudin. Iya. Langsung aja katakan langsung apabila memang ada terinspirasi, memang hal-hal yang kayak itu lagi yang belum terjemah. Quran ini luar biasa. Pian memilih konsentrasi, buat pian memilih konsentrasi Al-Quran ini, Al-Quran itu tuh padahal sesuatu hal yang sangat luar biasa. Quran itu pada habis-habisnya dikaji apabila orang itu jeli melihatnya ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke tengah, ke belakang, seberatan dilihat ada poin-poin yang belum terjemah seberatan. Kan bagus kalau masuk kayaknya udah pian ayat kauliyah, ayat kauniyah. Kauliyah sudah pasti, kauniyah belum terjemah. Pian melihat contoh kalau sejauh-jauh melihat pohon mulai itu nah. Itu pohon tuh. Tuh ada tumbuh pulang di situ, nggak patuh. Nah kalau ada ambil itibar dari situ, ya, kira-kira pohon itu padahal kan tuh tumbuhan itu mengganggu tuh. Tapi pohonnya beranda aja, tumbuh aja tetap. Artinya apa? Kita itu mengkawal itu juga bermanfaat hagan di luar keahlian kita. Bahasanya kan kayak itu, hidup. Pisang, berbuah, kan berbuah lagi nya ditabam. Ya, artinya sebenarnya itu bermanfaat. Jadi mentafsirkan sesuatu itu dilihat dari kajian sosiologi. Nah itulah intinya. Jadi berataan bagus ya Allah. Sip, bagus berataan. Jadi ada 4 mata kuliah kita semester 7 ini ada banyak. Banyak lagi. Ada PPLB, ada Islam Budaya Lokal, ada Kapitas Lekta, kemudian ada terakhir mata kuliah pilihan. Nah, tinggal 2 nikah pilih saja kan? Tunggu aja informasi lanjutannya, minimal benar malam Senin lah. Besok kan masih hari esok hari Minggu lah. Malam Senin ya. Masih ada hari ini lawan hari esok lagi diskusi. Kantin kalau tertarik iya itu tadi harus apa Jelas? Kalau jelas? Kalau jelas lanjutkan ke SIM Jusi lah. SIM Jusi. Sistem pengajuan judul skripsi. banyak aja
Nah, sistem informasi pengajuan judul skripsi. Untuk SIM JUSI kawan-kawan tidak perlu daftar sekarang. Yang penting tahu cara mendaftar. Jadi jangan mendaftar loh inilah. Jangan mendaftar sekarang karena menceritakan kenapa jadi jangan mendaftar loh ini. Yang penting tahu cara mendaftar dulu. Jadi cara mendaftar itu tinggal buka saja. Sudah punya linknya? Ada kelas reguler judulnya? Belum. Kalau udah catat tulisnya. Skripsi IAI Darussalam ASI-ID. Salahnya buka WA web ini nggak benar lah, ada yang dulu lagi. Salah di downloadnya ini lah. Ini mundur dulu ini. Aku kirim di grup punya. Sudah ada Kak? Aku ada link berkatnya. Oh iya. Skripsi IAI Darussalam ASI-ID. Strip Darussalam. Ya telah. Ini sudah Pak. Kita. Ya itu. Nah, betul-betul data ini. Mana? HTTP, betul lah. Di grup sudah masuk Pak. Sudah. Tuh. Di grup yang bagian Pak. Ya. Nah, ya sudah. Bapak lagi. Skripsi IAI Darussalam ASI-ID. Yang penting isi ininya aja dulu, simpan dulu linknya. Tidak perlu dikerjakan sekarang. Nah, jadi ketika Bu Hanika mendaftar nanti, ketika bermasalah, maka langsung hubungi nomor di sini 0838 4192 nomor Pak Holil Rahman MPD. Nah, ketika bermasalah masalah yang pertama lupa password, maka hubungi beliau. Masalah yang kedua, judul ditolak, hubungi beliau juga. Karena harus menghapus akun dulu. Jadi ketika dua ini terjadi, maka akun Bu Hanika harus dihapus dan diupload ulang. Nah, supaya kada meribeti Bu Hanika, karena kan kalau menghubungi dosen ini kada kayak menghubungi kawan ya lah. Yang kawan hari ini dihubungi langsung datang. Menghubungi dosen ini kan bercocok jadwal, mesti sidin haur. Nah, akhirnya ribet. Jadi supaya tidak terjadi itu, mending tidak perlu daftar sekarang. Persiapkan saja apa saja syarat-syarat untuk mendaftar. Jadi siapkan olah folder sendiri di laptop Bu Hanika. Siapkan bahannya berataan, bahan sudah siap baru mendaftar. Nah, bahannya apa aja yang aku jelaskan. Jadi satu, jangan mendaftar hari ini. Yang kedua, lengkapi semua berkas biar tidak tertolak. Ada berkas yang kurang, itu pasti akan tertolak. Seperti itu. Ya lah. Jadi ini nomor beliau. Yang jelas kalau Bu Hanika masuk ke situsnya ada nomor siden. Daftar. Tinggal daftar. Mendaftar sama yang pertama ini nyaman aja. NPM. Jangan sampai salah. NPM jangan sampai salah. Karena kalau NPM salah jelas benar Pak. Banyak benar mahasiswa itu yang Bapak cek ada data titik. Kan NPM bertitik lah. Ada yang pakai titik. Jadi di saat Bapak mendeteksi yang untuk seminar proposal penunjukan pembimbing, di saat mengetik itu tuh ada namanya. Ada juga yang lucu, bisa ada bernama NPM keduanya NPM nama NPM. Bingung jadinya kami. Nah, jadi usahakan bujur-bujur dulu, jangan sembarang save. Lihat lagi sekali dalam mengolah akun. Akun pian mengolah seikung orang satu karena pakai NPM mungkin satu ya Allah. Nah, makanya jadi Bapak itu data salah. Jadi Pak tadi harus dihapus. Nah, menghapusnya itu yang ribet benar. Ribet jadinya urusannya. Mau kawan tadi dan password jangan mengalih-alih. jangan kayak password FB pakai akeyong apa-apa. Sekali seumur hidup aja. Jadi nyaman mengingat aja NPM kah atau tanggal lahir kah, ada masalah ini kada dibawa keluar juga. Agen pian aja supaya pian ingat. Nah, supaya kada ribet. Masuknya enggak usah mengalih-alih. Itu aja stop ya. NPM, nama mahasiswa, nama Bu Hanika, tulis sesuai kapital, tulis sesuai nama Bu Hanika. Kalau namanya Muhammad, tulis semua sesuai kayak apa Bu Hanika enggak? Sesuai ijazah akhir. Jangan sesuai kehendak di sini menulisnya. Kemudian password, kemudian konfirmasi password. Setelah keempatnya ini selesai,
baru pilih pendidikan agama Islam. Nah, S1 tarbiyah, konsentrasinya pilih Quran hadis. Ini otomatis adalah yang warna biru ini otomatis. Ketika Bu Anika memilih pendidikan agama Islam otomatis. Ketika jangan sampai terpilih prodi lain lah, atau sampai ke kampus lah, ke fakultas lain lah, buat asasia. Bila dia ke kampus lain, pian pai, bapak mencek di pai, orang pian kededa. Seumur hidup kami mencek kededa. Komplainnya enak. Pak, lolosnya Pak 2 bulan lu ngajukan judul nggak disuruh diapa-apain aja. Jangan-jangan ke prodi Pak PGMI. Komplain juga dari mana? Ada juga yang banget ke akun dosen masuk mana ya? Ke akun dosen. Tarbiyah. Akun dosen jurnal. Akun dosen. Nah, OJSI Darussalam Martapura ada dimasukin. Iya, di akun dosennya masuk. Jadi ada kasus 6 bulan ini nyemadani. Besok aku buka pakai akun kami buka pakai akun kami. Udah nih ya. Sudah 6 bulan yang lalu. Bisa kali jadi di sini Pak. Nama di akun dosen ini. Jadi gara-gara itu ada 4 hari ini. Ujian kawan buka aja ikan di internet. Jadi buka aja di internet Pak. Rupanya ini buka ini kenapa aja timur arah ke situ kan. Tulisnya misalnya Jurnal IAI Darussalam. Oh iya Darussalam suaranya kalau ya. Jurnal IAI Darussalam. Nah, lalu masuk ke sini aja. Tuh kami menghadang mencari apa? Nah, jadi masalah itu lahir gara-gara buat di jam 2 yang menolak deda kami yang hendak melambat-lambati itu deda. Nah itu berarti bisa kalau diangkat judul Pak bisa diangkat judul nggak latar belakangnya ada? Bisa angkat judul ada. Adanya miskom ini yang udah 4 hari ini. Kalau miskom itu kan 4 hari kan tetap ada paham lah tuh. Dari kemarin sudah 4 tetap ada paham. Di sana kan tempat ramai. Tempat lahir Banjarmasin, tulis saja. Tempat lahir di mana? KTP. Sesuai KTP laki-laki, perempuan, kemudian nomor telepon, provinsi ini kenalnya otomatis saja di sini gua nikah tulis saja. Kemudian nama jalan tulis saja, Jalan Sekumpul kalau kayak kalau Jalan Sekumpul Komplek Geria Anggrek Merah. Kemudian judul, nah di sini baru judul, masukkan judul gua nikah, apa judulnya pengaruh. Judul utama pengaruh berteman dengan munafik. Banyak kendala, banyak masalah. Ini masalah termasalah terhadap menumbuhkan kerajinan mengaji misalnya. Gara-gara kawan munafik rajin kan ada mengaji. Nah, jadi ada judul inti yang judulnya proposal yang boleh upload. Yang kemudian yang kedua ada judul alternatif. Judul alternatif usaha akan benar diisi. Ya boleh jangan diisi, tapi usahakan benar diisi. Yang kedua berbeda 100%. Jangan judul pertama metode ceramah dalam pembelajaran Quran hadis. Judul kedua di MTS Nurul Hikmah. Yang judul kedua metode ceramah di mata pelajaran Quran hadis di MTS Al-Hikam. Jadi ujungnya jangan berubah. Seperti Ar-Rahmah, seperti Al-Hikam. Usahakan berbeda. Kalau bisa satu kualitatif, satu kuantitatif, satu kualitatif, satu library. Jadi ada jauh benar. Amun sama-sama kualitatif juga perbedaannya jauh benar. Misal satu meneliti misalnya problematika sekolahnya, yang satu meneliti dalam kelas. Jadi ada perbedaan gimana judulnya, jangan judulnya 11-12. Karena kalau Jaka Faisal itu lebih baik 2. Kalau 2 kan ada kemungkinan juga, tapi kan kemungkinan itu banyak ya loh kan. Jadi dua kemungkinan. Mas Jaka mengunjung itu 2 dah menemukan. Ya. Kalau 1 melukahnya lepas dah jelas. Kalau ini masih ada sebutnya lagi. Saya coba lepas tetap. Setidaknya kalau judul itu yang kedua itu yang bujur-bujur mula, karena kakak-kakak tingkatan Tuan Pian itu banyak yang akhirnya judul alternatif disuruh terima. Dilihat dosen judul utamanya
sudah banyak meneliti, ternyata yang diterima judul alternatif. Walaupun judul alternatif itu kada perlu pakai file proposalnya, judulnya aja. Judulnya aja. Jadi judulnya tulis, kemudian misalnya kita bahas apa aja. Anggap ini proposal ya Kak. Anggap proposal. Ini proposal. Setelah judul selesai, lalu ini di copy, proposal buah nikam copy, buah nikam letakkan di sini. Selesai. Mulai awal mulai koper proposal kan bab 1 bab 3 kalau dia lapangan. Nah, mulai bab 1, bab 3 sampai daftar pustaka itu ada sebenarnya. Copy semuaan, letakkan di sini. Tidak usah dirapi-rapikan. Tidak usah dirapi-rapikan. Selesai sudah. Kalau selesai, umpati 2735, baca lagi, bujurkan. Setelah selesai dibaca lagi, baru daftar. Selesai sudah. Kayak itu aja, simpel aja. Jadi yang perlu buat dengan persiapan, catati, oh di sini minta ini, catat aja di folder ya. Nama passwordnya, catat buat dengan olah folder skripsi, ada apa pengajuan judul skripsi, olah nama foldernya. Di sana lengkap, sudah Hikam simpan, sudah lengkap semuaan, baru Bu Hanika mendaftar. Jadi jangan mendaftar langsung. Kalau mendaftar langsung, takutnya ada satu item ketinggalan dan itu pasti akan ditolak. Jadi ada dua tim verifikasi, itu ada dua. Satu tim verifikasi administrasi, satu tim verifikasi judul. Tim verifikasi administrasi itu akan menolak secara pasti ketika ada satu item ketinggalan. Misal, kedengar rumusan masalahnya, itu jelas sudah tertolak sebelum masuk ke tim verifikasi, sudah ditolak tim administrasi. Jadi tim administrasinya akan mencek lengkap ada proposalnya. Tapi kalau judul alternatif tidak ada, bakal jadi masalah. Tapi kalau judul alternatif ada kan menambah tambahan loh. Nah, jadi ketika satu ditolak, ketika satu item aja ketinggalan, makanya mengkawal jangan di-upload dulu. Amun Bu Hanika mau upload hari ini separoh, Ika mau upload tadi separoh deh. Wah, aku hari ini separoh barang lu bab 1 aja. Upload, musiah malamnya diperiksa oleh tim administrasi malamnya, game sudah ditolak hari itu juga. Karena kan kita sudah sering kada tahu ini nih, bujur-bujur kan ada. Karena dia menganggap, kenapa ini bab 1 dia jelas tolaknya sudahnya ada mungkin. Wah, dani kan dulu yuk ada. Ya langsung aja ditolaknya karena kan sesuai administrasi. Nah, jadi jangan mau upload kecuali sudah lengkap, baca lagi lengkap, ada rumusan masalah ada, tujuannya ada, ini ada, signifikasinya ada, kajian terdahulunya ada, cek dulu bab 3-nya kayak apa, metodologi penelitiannya ada lah ininya, adalah sampelnya, penegasan judulnya ada, penegasan judulnya, pisau analisisnya ada wawancara, dokumentasi, cek berdataan, ketiga-tiganya sudah dicek semua, merasa yakin. Hanya kita mau akun stuman benar, muntahannya ada, tinggal kopi lagi. Buku panduan yang terbaru dari Pak Halil Rahman. Nah, itu ada dengan karena itu subbabnya ada di sana. Subbabnya ada di sana. Bab 1 ada sampai bab 3, bahkan itu terpakai buat sampai skripsi. Terus pian karena konsultasi skripsinya di belakang buku itu ada buku apa namanya lembar konsultasi, jadi buku itu lagi dibawa. Satu orang bawa itu aja lagi. Jadi itu terpakai karena silahkan. Kita nungkar udah Pak Halil lah. Aku udah tahu harganya berapa. Sama kami kan tahu juga Pak Halil yang namanya buku terbaru. Jadi kemudian kayaknya aku mau mati format apa tingkatan aja dulu. Nah, jelas ditolak. Berbeda subbabnya. Bilanya kualitatif apa, instrumennya subbabnya kuantitatif apa, karena berbeda-beda. Library subbabnya apa, itu beda-beda. Dan di buku panduan itu sudah lengkap sampai contoh-contohnya ada di sana. Contohnya ada di sana. Mulai latar belakang kayak apa, penulisan nomor subbab kayak apa, insyaallah lengkap di situ. Nah itu yang harus perhatian dan katakan sudah bila hendak menyusun proposal. Kan ada penelitian terdahulu, Bari kan ada penelitian terdahulu. Ya, nah, ini subbabnya ada penelitian terdahulu di bab 1 itu. Jadi itu yang harus dipenuhi dulu semua. Oke, setelah Bu Hanika masuk, ini akun kami loh, dan ini akun kami yang dipegang oleh kami itu akun Bu Hanika. Nah sekarang akun kami ini mau upload Muhammad Ilhafi itu belum diapa-apain. Itu belum diapa-apain, belum masuk lagi, masih kosong, masih fitrah laginya. Nah lalu jadinya kayak ini kan. Nah peran perpustakaan,
Wah ini kami tolak ini jelasin ya. Kededana Pak. Kededa 1, 2, 3 aja. Nah, tanggal belum masuk ke tim administrasi bener ya. Peran perpustakaan madrasah terhadap pengayaan materi. Nah jadi percobaan hanya ditolak nih. Itu nanti kadang punya proposalnya ada. Harusnya yang muncul kayak ini lah. Kededa proposalnya harusnya muncul kayak ini lah, kayak Ferry Suseno nih. Nah, ada judul detailnya. Nah, iya. menghadap Pak Masrudin dipertimbangkan. Kalau itu tadi kan kosong. Kalau tadi kosong, kemungkinan ini coba-coba atau apa itu? Ini namun sampai masuk ke tim administrasi ditolaknya. Nah, jadi tim administrasi itu ketuanya Pak Ridani, kemudian sekretarisnya Pak Hanafi, anggotanya itu ada Ibu Imel, ada Pak Miftah Farid. Nah, Sementara itu belum. yang tahun akademik 2021-2022, yang 2022-2023 ini karena Pak Faisal masuk juga rencananya. Nah, jadi ini masuk setelah masuk ke wadah kami, setelah Bu Anika masuk ke wadah kami, lalu tim administrasi karena akan mengkopi lah, kopinya diunduhnya, di kopinya. Setelah selesainya mengkopi, lalu masuk ke tim verifikasi. Selama ada cacat kekurangan, kalau ini jelas kurang. Kalau ini adalah sih tolak Tuhan ini belum terbuka barangnya berapa, hanya mau upload nih. Ada tanggalnya di media itu tanggal berapa tuh Pak? Iya udah sama aja. Nah, tanggalnya itu tanggal berapa? Tanggal 8 bulan 6. Ya enggak aja hari ini tanggal 11. 2 hari yang lalu ya Hari yang lalunya. Nah, jadi ketika judulnya ditolak, meribet banget Muhammad Ilham ini, hubungi lagi. Padahal yang salahnya juga. Nah, ya Pak, sayang itu lah, belum masuk ke tim verifikasi sudah ditolak. Jangan masuk ke tim verifikasi, kan lumayan juga ditolaknya ya, selangkah administrasi lulus. Nah, setelah masuk ke tim verifikasi, itu ketuanya Ibu Dekan, kemudian wakil dekan 3 orang, kaprodi 3 orang. Jadi ada 7 orang. Ada 7 orang yang memverifikasi judul iklan. Jadi nyatakanlah, ini nyatakan yang paling penting, jangan berbesar hati. Judul ikam itu sudah ikam ceritakan kemana-mana, lalu ikam merasa ditolak, aneh banget. Ada kayak itu konsepnya. Nah, ya Pak. Jadi 7 orang ini menelanjangi judul ikam, proposal ikam. Saya membedah dari metodenya, saya membedah dari sini, dibedah. Apakah dipertimbangkan? Apakah ditolak? Apakah diterima langsung? Makanya, contoh di kepala ya judul bulan misalnya library, kajian surah Luqman, kajian pendidikan. Seikum kan ada yang mencari di internet judul itu tuh. Dilihat dalam proposalnya, Bapak rancak menemui itu library itu memang rada berat sekarang. Library riset lah untuk penelitian library riset jarang diterima Pak. Karena itemnya itu bukan bisa jauh-jauh. Bapak lihat dari proposalnya bab 1 paragraf pertama, paragraf kedua sama lawan di internet isinya. Langsung copy paste. Kami kadang ambil pusing, tolak. Lagi. Yang jelas sudah hanya pasti melihat di internet. Judulnya kami cek dulu di internet, ada yang sama. Siapa tahu hanya mengganti sekolah aja. Untung-untungan jadinya nih, aku dipumput sudah otak. Di internet ganti sekolah, bab 1 sudah dapat kan internet tuh, jadi skripsi ngumpul banyak dari bab 1 sampai bab 5. Untung-untungan jadinya bila diterima jadi deh skripsi kok, tinggal ganti tunjuk lagi, lihat kan isinya. Bilanya paragraf kan usah itu dua baris pertama gini mirip karena apa jadi bapak-bapak pada itu karena rancak pada tetamu itu rancak pada tetamu itu tolak tuh sudah. Apalagi bilanya sudah mendengar Pak, nih Pak biasanya bapak itu bapak screenshot yang sama itu ini sama nah dah pokoknya tolak aja dah. Mau apa kami membaca? Wah, kami membaca lagi. Usahakan memang terjadi di lapangan itu intinya. Berusaha mencari-cari di internet apa yang ada di otak, di pikiran, coba tuangkan. Itulah intinya itu satu. Jadi tadi
tidak bagus ketemu. Jadi habis ini coba curhatkan dengan dosen terdekat Bu Hanikam. Nah, ceritakan judul Ikam lah, proposal Bu Hanikam, ceritakan bagus itu jadi masalah. Tapi jangan berbesar hati dulu. Siapa aku? Merasa ujar dosen ini, bagus banget judul Ikam nih. Satu kepala, ini 7 kepala yang membedah. Ya. Judul disertasi gua tuh sudah aku bawa kemana-mana sudah. Wadah bawa Bapak Hadi, rapikan Bapak Hadi. Wadah si Ano, rapikan si Ano. Wadah si Ano, rasa besar nanti ditolak orang juga judul gua S3 ya Pak. Ya, ditolak dengan catatannya kau melengkapi. Artinya apa? Artinya bagus, tapi jangan berbesar hatinya banyak menyalahkan tim verifikasi. Aneh banget tim verifikasi ini. Udah dosen anu bagus benar. Tapi ditolak ya nah, itu terlalu berbesar hati banget. Akhirnya dosen itu bakal lahian. Semua dikurang bukan dosen verifikasi ini. Padahal kami tuh 7 lain, Bang. Kepalanya lawan 1. Jadi kami ada Pak Kolok, ujar aku bagus, belum tentu ujar Pak Arif bagus, belum tentu ujar Pak Masrudin bagus, kan 7 kepalanya tadi. Ujarku bagus belum tentu ujar Pak Irf bagus. Nah, jadi di tim itu biasanya Bakarasan juga. Bakarasan dalam artian kayaknya ini bagus saja, ada aja Seiko, tolak aja gini. Betul? Ilmiah tapi lah, kajian ilmiah Pak. Pak Arif apa alasannya kenapa jadi madai itu bagus? Aku kenapa jadi madai itu kada bagus? Jadi kami menentukan itu, ini kayaknya bagus, kami tambahin bagusnya di sini. Ada yang tolak. Ada mau. Tolak kenapa alasannya? Jadi alasan berargumen masing-masing secara ilmiah dari judul buat pian itu. Oh ini kayaknya kurang, ini kayaknya pas saja sudah. Apalagi latar belakang itu sudah bagus, teruntun, rapi, kayak pembuahan pian mata kuliah metodologi penelitian. Kan dilajari tuh cara mengenal latar belakang kayak apa, dilajari harusnya. Harusnya. Wallahu alam dosennya kayak apa melajari. Itu dosen mempunyai cara masing-masing. Siapa tahu buan pian yang ada apa? Satu, kada memperhatikan. Mungkin memperhatikan aja ulang, tapi kada aktif. Coba aktif. Misalnya nih dosen yang bersangkutan ada menjelaskan kayak apa cara membuat latar belakang yang bagus, bukan pian yang nggak aktif. Bu, kayak apa caranya membuat latar belakang ini supaya jelas, supaya nyaman diterima. Lalu dijelaskan sini membuat pian beranai. Dosen menjelaskan misalnya pakai Meet atau pakai Google pakai WA web pian diskusi bukan pian badan aja kan ada betahun lawan si pian dikira si pian paham padahal dirasakan deh, jangan dirasakan, makanya kan awalnya sudah terlambat sudah Selalu diskussion mata kuliahnya sudah tutup. Lalu bila jawab kenapa kakak setiap bulan mengutarakan tergantung Bu Hanika belajar metodologi penelitian tertawan mahasiswa nih, bapak kan anak 2 tahu kayak apa sih dosen itu mengajar, tapi bapak kami dalam memilih dosen itu tentunya orang itu sudah mumpuni di bidang expert. Contoh bapak kan Sojojo, Ibu Maulidah Hayatina S1 Sideng apa Pak? Nah, S2-nya metodologi penelitian, S3-nya judulnya kayak itu juga. Jadi di bidang expert di metodologi. Oh, bahasanya nih. Nah, lalu ya tadi mengolah latar belakang itu kadang sembarangan. Ngarangnya latar belakang lain teori. Itulah intinya. Jadi usahakan harus banyak latar belakang enggak, tapi terus jadi masuk ke wadah kami, nanti setelah masuk ke tim verifikasi, selesai masuk ke tim verifikasi, kami sampaikan ke tim administrasi hasilnya ini, si A diterima, si B ditolak, si C dipertimbangkan dengan catatannya ini menghadap siapa. Kalau dipertimbangkan kan ada catatannya menghadap siapa. Setelah itu ini kan dipertimbangkan. Nah, menghadap Bapak Arif, menghadap Bapak Miftah Arif, tertanda tim verifikasi 23 Mei 2022 bahwa proposal ini menghadap. Nah, jadi setelah menghadap tadi belum tentu pulang diterima, bisa ditolak kan catatannya. bisa berganti judul, tapi itu kan artinya diterima juga, bisa juga ditolak. Jadi bisa ditolak, bisa diterima. Diterimanya itu bisa dalam bentuk catatan, harus melengkapi ini, lalu bisa diterima, lengkapi catatan tersebut. Setelah lengkap, setelah bondingan lengkap sudah, lalu ajukan. Sudah lengkap, diterima, dapat tanda tangan ACC di kopernya,
ACC siap diseminarkan atau menghadap Kaprodi. Nah, lengkapi berkas yang selembar. Ada bawa, ada selembar berkas itu sudah diterima. Lengkapi berkas selembar, lengkapi ada macam-macam, ada KHS, ada bayar seminar 150, ada penanggap 4 kali. Sudah lengkap penanggap? Sudah. Yang mana 3. Nah, berarti 4 lagi. Nah, namun itu masih kurang. Syarat-syarat seminar itu masih kurang, ada kalau seminar juga. Nah, lengkapi syaratnya, macam-macam syaratnya. Ada 4 rangkap, macam-macam lah, nanti baca aja ada di kantor. Ada 8 kalau nggak salah. Nah, sudah lengkap itu, lalu dianak di meja Kaprodi, anak di meja Pak Arif. Setelah diletakkan di meja Pak Arif, masuk pulang ke tim verifikasi pemilihan pembimbing. Lalu Pak Arif kita mau upload ke tim verifikasi. Assalamualaikum Bapak Ibu, ini ada judul yang sudah diterima. Nah, judulnya ini, proposalnya ini, lalu diupload, diskusi pulang. Kami dituju nih, siapa pembimbingnya, sesuai judul. Yang sesuai dengan judul Buhan Pian. Jadi pembimbing itu sesuai judul. Kededa kami itu untuk menjerumuskan kemana-mana. Jadi pembimbing itu sesuai judul. Hendak ketemu aku, cari judul-judul yang tingkat-tingkat apa-apa, judul-judul pembimbingan Pak Mihrab. Hendak ketemu Pak Iwin, hendak ketemu Ibu Nurul. Semua dosen itu sudah ada expertnya, ada keahliannya. Di SK kan belum. Di SK kan ada mungkin judul dosen tersebut membimbing kada sesuai keahlian, itu ada mungkin. Jadi dosen itu membimbing sesuai keahliannya. Bisa dalam bentuk metodologi penelitiannya, bisa dalam bentuk teorinya, temanya. Misalnya temanya Quran. Contoh lah, judulnya padahal misalnya tentang Al-Quran, tapi metodologi Buhan Pian kuantitatif. Expert kuantitatif untuk sementara ini ada kira-kira 5 kalau ini. Ibu Nurul biasanya pembimbing satunya, kalau Ibu Nurul biasanya pembimbing 2-nya Pak Suhar untuk kuantitatif. Atau Ibu Maulida bisa, atau Pak Ridani Biji lawan Ibu Lutfi atau Zahra itu kuantitatif expertnya. Nah, lalu kita dilihat kalau temanya misalnya kualitatif, nah dicarinya evaluasi. Bisa pembimbing satunya kemungkinan bisa pembimbing satunya misalnya Pak Hadi. Pembimbing 2-nya evaluasi Pak Faisal. Pak Faisal evaluasi apa Pak Faisal? Nah, Pak Faisal evaluasi. Perencanaan terkait perencanaan proses pembelajaran atau hendak meneliti novel lain sebagainya Pak Mihrab, pembimbing 2-nya. Nah, pembimbing 1 dan pembimbing 2 ini pun ada peraturan yang boleh pembimbing 1 siapa, yang boleh pembimbing 2 siapa. Jadi itu kadang-kadang lagi, kadang-kadang ditentukan Pak, ulun kawakah pembimbing 1-nya Pak Mihrab, pembimbing 2-nya Pak Faisal. Nah, kami masih belum awal jadi pembimbing 1. Nya ada pangkat yang mengharuskan itu, pangkat ini hanya kalau pembimbing 1. Untuk sementara ini di Fakultas Tarbiyah, khusus di Fakultas Tarbiyah yang awal ya jelas lah Hadi malah Hayar ini Pak Masrudin, Pak Ridani Bizi, Ibu Nurul, Ibu Maulidah Hayatina, Pak Ujan, itu satu Pak Iwin. Pembimbing 2-nya itu ya membuat kami di mana sih? Pembimbing 2-nya, tapi dilihat dari tema tadi, Quran, mana fikih, mana tuh. Jadi tergantung judul buhan ya. Lalu kan ada yang mau ya Bapak soalnya Pak Awaka belum ganti dosen. Awak ya mengganti dosen, cuma judul ikam Kawakah diganti. Dari awal mendaftar lagi. Makanya sosialisasi ini supaya Buhan Pian tahu, dan kalau pina kawan yang kadada, hampir di kakawanan menunjuk pembimbing itu dasar Buhan Pian juga. Pian mengajukan judul, secara otomatis judul itu sudah mengarah ke pembimbingnya. Pian strategi yang diteliti itu otomatis sudah pembimbing 2-nya kebiasaan Pak Sarahman, kecuali tadi Pak Sarahman ini sudah banyak benar. Banyak mana sudah membimbingnya, maka akan jatuh ke lain. Kemungkinan kan yang sedikit bisa aja, karena tentunya dosen yang lain kayak Pak Faisal evaluasi, adanya evaluasi ya Bang Sidin, pasti Sidin strategi menguasai itu karena Sidin suah kuliah S1, S2 tapi berjibalut dengan strategi. Jadi kami lihat juga maulah kayaknya nih nyaman nih Pak Sarahman, orangnya nih nyaman CC Tanus kayaknya nyaman sih. Jadi itu terus ditunjuki kebanyakan sudah. Ada mungkin sih Ben siwah jadinya lawan dosen-dosen lain yang sedikit.
Jadi banyak nang kayak itu apa berganti, apa berganti. Jadi pembimbing itu berdasarkan dari judul Buantian. Nah, intinya itu Quran biasanya apa? Sebutin. Lawan sebutin, penting. Hoak mau nyala dusta wara jangan banjar tuh seberatan dosen tuh niatnya hendak melulusakan tepat waktu. Jadi ketika dosen tuh melambat-lambati siapapun dosennya selama mahasiswanya rajin. Ini yang luar biasa banget tadi Pak, yang tahun ini Pak. Sebelum KKN kan bimbingan Pak Yunus kan isunya di mana-mana lambat lulus loh. Ya. Sebelum KKN belum pas saya sudahnya. Artinya apa? Dosen itu sebenarnya niatnya baik, hendak meluluskan tepat waktu. Jadi siapapun dosennya sebenarnya kan jadi masalah. Pasti tepat waktu. Apabila mahasiswanya rajin. Satu rajin, tekniknya rajin, pendekatannya rajin. Di buku metodologi penelitian karangan Prof. Sugiono, kiat-kiat tuntung skripsi atau tugas akhir cepat nomor 1 poinnya apa nah? Apa nah? Karakter dosen. Jalani hubungan baik dengan dosen pembimbing. Mantap. Lain rajin, biar rajin. Bilanya kada baik lawan dosen. Awal tetamu terakhir. Sekali datang di bahasa ujian dosen kayak ini aku ada Pak. Udah baca kayak ini. 5 tahun nih, kalau 5 tahun ada di ACC Sidin. Jadi pahami karakter masing-masing. Aduh sekali jauh antara pembimbing aku lawan pembimbing beda jauh. Pembimbing Sidin disertasi luar biasa nyamannya. Prof Ani itu datang bila sini, akhirnya ajukan dulu ikam kayak itu. Pembimbing ulun malah udah ditamui tengah nih. Bahasanya itu jadi tapi kayak apa caranya kita bisa menjalin hubungan itu tadi? Pahami ya kayak apa Sidin? Datang jangan terlalu siang, jangan terlalu sore. Si dosen itu nih orangnya sibuk, pian malah datang kalau ada pemikiran jam 2 Sidin hanya datang kantor, jam 2 pian datang, bebayar Sidin datang ke kantor tapi ya mah ada apa lain lawan jam 6 setengah 6 tuh kepala pemikiran hibak tuh isinya datang pulang duhan ikam baginya lagi Sidin kalau isi kepalanya. Nah ini jangan itu satu pulang ini dosen rapat tuh orang di institut sampai jam berapa misalnya ada tahu lagi wah ada nih Sidin rapat sudah mulai jam 2 rapat turun misalnya habis asar datang pian pulang rapat tuh baik tinggalkan dulu isuk aja dia. Nah itu artinya memahami tapi kan harus kayak itu bila dosennya memang ada nih aku ada nih Sidin sudah rapat 5 rektor pulang. Pas banget. Ada 5 rektor. Temperatur udah kepala, di mama orang nah itu saling kali borong kalau bisa. Tapuntal mencari data mahasiswa. Nah jadi itu harus dipahami. Kalau tadi lah dosennya sesuaikan. Jadi dan semua dosen tadi niatnya baik ya kan hendak meluluskan tepat waktu. Ada bimbingan Ibu Nurul tepat waktu, bimbingan aku tepat waktu, bimbingan Pak Arif tepat waktu. Nah, jadi ada dosen itu yang hendak melambat-lambati itu ada satu WA dosen jangan kayak mau WA pacar. Jangan kayak mau WA pacar. Kayak mau WA pacar tuh tadi. Assalamualaikum gimana Pak? Adalah apa kayak itu? Aku banyak benar kayak itu jadi aku balasi waalaikumsalam mohon maaf mau WA aku tuh jangan kayak mau WA pacar ikam. Ayo kayak penyusupannya tapi aku kan biasa aja. Coba assalamualaikum. Mohon maaf mengganggu waktu pian Pak. Ulun mahasiswa pian semester ini, angkatan ini, konsentrasi ini, prodi ini. Maksud tujuan ulun hendak ini. Ini ada yang menulis, aku nih mengira assalamualaikum itu ada di belah sini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau Pak pian di mana? Kayak tetap lawan. Aku di kantor. Kantornya di mana Pak? Jam pian jam berapa Pak? Ada awak apa ditemui? Itu nama ulah dosen itu oler mamba ngasih cukup 1 kali tapi kau dibacain dan bilanya kada dibaca Sidin WA pula ya pula terserah Sidin enak dibacain menelpon tapi angkat jangan ada hak Sidin bahasanya tapi tadi ya bisa lah
ujar dosen kami S3 itu, Bu Handikam sudah minta maaf di awal, insya Allah bagus saja. Tapi Allahu a'lam, kita kan tahu kesibukan masing-masing. Cuman setidaknya ada hal-hal itu. Mohon maaf mengganggu waktu pian, belum mahasiswa bimbingan pian, belum disuruh menghadap pian. Apalagi kan karena judul anunya ini menghadap nih, belum dapat keputusan bahwa menghadap pian. Lalu kalau kamu menghadap pian, nah itu. Iya. Tidak. Menghadap kalau bisa usahakan di capture, yang kalau di capture di print lah, kalau di print di capture. Bu Handikam kan masukin apa ada Bu Handikamnya ada masuk Bu Handikamnya dipertimbangkan menghadap siapa, karena banyak kasus sing lawasan sudah memimpin padahal menghadap peminta parit sian Pak Arif sudah tahu pembimbingan belum paling ada pian aja di bimbingan Pak Arif Mbak Pak Arif nak ACC ada kita buka bangdul di sini jelas arah menghadap peminta parit sekalinya oh sebenarnya sudah Allah Ta'ala maka dijawab ya, intinya anu sudah penguji pengarannya penunjukan pembimbing sudah mau WA. Assalamualaikum Pak, ulun Pak pembimbing duanya pian, pembimbing satunya siapa adiknya Pak Imroni, pembimbing satu Pak Imroni, pembimbing duanya pian. Awak apa pian seminar dalam minggu-minggu ini? Aku bingung siapa aja kok. Tolong pengkotwakan siapa pembimbingnya, dilihatinya ini Pak aja, siapa nama Pak Halil. Maaf telah jadi bapak aku nih Miftah Arif ketua Prodikam lain Pak Halil. Maaf Pak ulun dijulungi nomor oleh kawan kita salah. Karena apa? Karena kan bertakun. Assalamualaikum Pak. Wah, ulun ini pian bujurkan nomor apalagi kada tahu nomornya tadi hanyaran kalau dapat pembimbing misalnya Pak Faisal lalu betakun dulu pian bujurkah Pak Faisal ulun anak bimbingan pian tidak iya kawan menyesatakan mau dari kawan nomor jatuh siapa garang naik banyak itu ada yang hendak peminta parit mana banyak banget ujar buhannya Pak pian aku ini siapa jurang pian minta parit kalau Pak ini banyak kayak dulu kan Miftah Apnanda banyak juga orang itu Miftah Apnanda si Den jadi itu tadi hati-hati satu nomor dua bilanya status itu kosong kayak di atas itu nah kada berubah-ubah jangan badan naik pian bayar misalnya berdua pian non pian sama majuakan pengulahannya siap sudah sama ulah soalnya sih dulu dipertimbangkan pun pian ini dia ada bisa minggu ada kedua 2 minggu ada deh berubah presiden sudah dipertimbangkan dah sadar dah lapor bisa lapor kepada Pak Ridani atau Pak Hanafi Pak kenapa kok belum aja ditanggapi kawan ulun imbayan sudah apalagi seorang sudah berdahulu kawanan tadi mana kawanan yang berdahulu bisa aja nya taling kawi bawah bisa aja taling kawi banyak kayak itu kejadian nyebaran naik kawanannya sudahan dekade 3 dekade kawanannya datang nyebaran aja sekalinya taling kawi karena memang banyak sini datanya udah berapa ratus tuh 900 tuh nanti ya Pak 974 sudah judul yang masuk dan buat pian kawan melihati judul di sini pun kakak tingkatan tapi kalian mana tuh? Nih, pustaka judul sendiri. Pustaka judul. Kalau biar melihati sudah cari pai. Nah, bila sudah melapor, nah itu judul gerakan. Konsep kecerdasan. Nah, kalau biar mencari judul-judul yang sudah banyak di mana yang lain. Apabila biar sudah ini. Buka ya akunnya itu ada di perpustakaan judul. Nah, cari pendidikan agama Islam. Jadi tema boneka apa kira-kira ambil tema besarnya? Biar itu 100 itu kan 10 itu. Ya. Maksudnya hal sebelah nah terus sampai ke bawah itu pai dataan tuh nah itu banyak judul-judul sudah di situ masuk usahakan jangan sampai kena mirip-miripan gitu Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya. Tadi kan ada yang di pengisian biodata tadi Pak yang ada judul sama judul alternatif kalau nggak salah. Ya. Mau nanya lah yang itu tuh apakah kita berarti bikin yang judul alternatif itu Pak? Itu berarti kita bikin dua proposal atau judul yang alternatif itu judulnya aja gitu. Alternatif itu judulnya aja gitu.
Oh gitu aja berarti kan nggak apa-apa. Terus kita nilainya diterimanya alternatif paksa biar mulai Terus yang kedua Pak, tadi kan ada juga apa tadi judul apa yang kata judul detail itu tuh berarti kita mengcopy berataan baru Mas itu pasta nah, kayak itu aja. Di judul detail itu judulnya aja. Oh, tulis judulnya aja. Kayak judulnya yang judul detail yang isi berataan tadi itu Pak. Ada nyerpin tadi yang ada masuk karena Nah ini judul detail semuaan. Jadi buka Word yang Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, pindah ke situ Ctrl V, paste. Dah harus segera apa-apa. Pak, buat pertama lagi bisa Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buku belasangan kalau ada hadis toh. Untuk tentang waktu Pak, kira-kira kami kan ada liburan 3 bulan dan Pak. Kira-kira waktu yang pas untuk kita skripsi ini kapan Pak? Apabila buah impian sudah siap tadi. Yang jelas judul buah ikam akan kami verifikasi setelah hari pertama turunan semester 7. Jadi anggap hari Senin, semester 7 hari Senin hari ini, hari pertama turunan. Hari pertama turunan, hari Senin, malam Selasanya sudah kami periksa. Jadi ajukan buah ini ya tetap tanggal hari ini juga kita periksa. Kecuali tadi jangan dikiri, tadi adalah kecuali inya mahasiswa transfer ya lah. Amun inya mahasiswa transfer itu kan perlu dikiri. Mahasiswa transfer itu kan kelas di mana-mana ya lah. Kawan yang ada di mana-mana ini. Nah ini kayaknya Muhammad Reza Rinaldi angkatan 2019 lah, ini 2019. Mahasiswa transfer ya lah. Nah itu kan perlu dikiri. Ya Tuhan, transferan kalau bekas kuliah di UIN, misalnya di IAIN atau kampus lain sudah semester dan lainnya pindah ke sini di angkatan 2019 angkatan Olimpian, makanya kelas kemana-mana mata kuliahnya bilang habis sudah. Jadi kada perlu dikiri itu. Jadi jangan kenapa si anu Pak maju kan diterima aja. Angkatan kami 2019. Bahkan ada angkatan yang nih angkatan 2020 mengajukan juga nya. Karena mahasiswa transfernya pasti konfirmasi dulu ke wadah wakil dekan 1 Pak Ulun boleh sudah mengajukan, boleh aja. Habis ini mau upload, ini pada ini sistem beda. Ada kayak gue nih kan, kalau ini kan sistemnya beda. Kalau ini setelah mau upload ini pada kan lawan Farida nih. Pak Ulun sudah berizin lawan wakil dekan 1, diizinkan sidin karena Ulun sudah lengkap mata kuliah seberataan, diizinkan sidin dan Ulun hendak mengajukan ini. Sudah mengajukan. Nah, kan langsung diperiksa karena pada. Nah kalau itu kan jadi masalah, jadi kan perlu diri yang itu tuh. Tapi kalau yang buah ikam yang kelas biasa aja lah yang mahasiswa transfer itu jalur biasa juga. Jadi hari ini semester 7 langsung diperiksa. Nah, hendak lulus tepat waktu, biasanya cerita-cerita kawan-kawan yang lulus tepat waktu karena tingkat buah ikam sebelum PPLB itu sudah seminar. Sebelum KKN itu sudah fix berataan. Jadi tuntung PPLB-nya menggawi bab 4 2 bulan sebelum kakaknya tuntung ACC sudah. Nah itu tipsnya. Jadi bergeraknya mulai hari ini, mulai malam ini sudah bergerak, bikin proposal, diskusikan terus, temui aja dosen mau aja ditemui. Ada Pak Faisal, banyak aja perempuan kalau mau ketemu Ibu Lucy silahkan saja. Ada Ibu Lucy, ada Ibu Email. Siapa yang merasa buah nikah paling dekat, temui Sidin, minta waktu Sidin, izin diskusi, ada larangan juga. Selama diskusi kan mungkin pemikiran ikan kan tambah sidin lumayan. Tambahan dari sidin, oke tambahan sidin itu. Nah, silakan saja, tidak ada larangan diskusi siapapun silakan saja. Merasa judulnya seperti ini diskusikan. Banyak yang kayak open mandat, kayak Pak Hadi open mandat, silakan ketemu dengan sidin. Tapi dia tadi jangan berbesar hati. Ketemu aku bagus sudah mantap video yang ini coba anjingnya upload sini tiba-tiba tolak orang aduh menyumpahi tim verifikasi ini dosennya ini pamer banget ya. Izin bertanya Pak, kan di sini judulnya pemilihan judul skripsi Pak, tapi di dalam yang kami upload berkas tadi itu proposalnya itu langsung sudah harus ada, tapi statusnya itu bisa ditolak kayak tenang. Nah,
itu kan bisa berpengaruh besar siswinya loh Pak untuk keterlambatan lagi untuk mengolah proposal selanjutnya. Nah itu tuh kenapa alasannya kami tuh diwajibkan membuat isi dalam proposal tadi. Kenapa kadang kami tuh mengajukan judul aja dulu diterima kan ada judul kami ini baru dilanjutkan mengolahkan bab 1 sama bab 3-nya. Oh dari judul itu? Iya. Oh judulnya aja dulu mengolah, nah itu Iya. maksudnya tanpa Iya. proposalnya. Iya tanpa isinya. Oh, tanpa isinya. Tanpa isi, Iya. apa? Jadi kenapa jadi diharuskan ada isinya? Oke. Satu alasannya, Bu Hanpian sudah belajar metodologi. Iya. Itu alasannya. Dua, judul tentang adanya, kenapa jadi judul itu lahir? Tentunya ada alasannya. Alasan isi. Ada isi. Pasti kan? Bu Hanpian hendak kuliah di sini, visi misinya apa? Kenapa jadi hendak kuliah di sini? Kenapa ada tauin? Ada alasannya. Alasan itu yang dituangkan ke situ ke isi. Lalu tim verifikasi itu melihat dari alasan Bu Hanpian itu kenapa jadi tertarik memilih judul itu. Memang relevan? Kan diangkat judul itu. Nah, yang kedua tadi alasannya Bu Hanpian itu sudah belajar metodologi. Metodologi itu kan kalau ada khilaf, middle finalnya itu mau ulah proposal. Bujur, bujur. Nah, setidaknya itu namanya Lain hilaf lain dasar dulu. kalau Bu Hanpian kada hendak juga judul itu, makanya usahakan dalam metodologi semalam itu ulahlah judul yang bujur-bujur hendak pian teliti. Iya. Walaupun nantinya analoginya di saat pian PPLB ternyata yang di lapangan kadang itu terjadi, pian tinggal merubah sedikit isi dari proposal itu yang sesuai terjadi di lapangan. Nah itu kalau judul aja, makanya tadi ada dosen pengampu dosen apa Pak? Dosen penasehat. Ini kayaknya belum tersusun rapi lagi. Kayaknya insya Allah disusun ulang. Mungkin karena yang bertugas kayaknya wakil dekan 1 kayaknya untuk penyusunan dosen penasehat. Dosen penasehat itu gunanya apa? Agar Bu Hanpian konsul di saat yang hanya diisi judul aja tadi. Pak Ulun ada ide ini Pak judul kayak kira-kira kayak apa? Karena kita di sini kita udah ini kenapa jadi relevan diteliti? Nah, minimal itu tadi. Nah itu untuk alasan kenapa Bu Hanpian harus memasukkan isi ke situ. Dan juga judul, kadang judul itu kadang ada juga judul simpel ya. Nilai-nilai pendidikan dalam film animasi Upin dan Ipin selesai. Oh sekalinya pendidikannya, maksudnya pendidikan karakter di dalam aja. Kadang mesti judul, kadang ada judulnya simpel aja, tapi di penegasan judulnya detail. Iya. Di penegasan judulnya detail. Ulun penelitiannya pada mata pelajaran Quran hadis. Simpel aja judulnya. Sekalinya di dalamnya yang dimaksud dengan mata pelajaran Quran hadis yaitu pada bab ini, materinya ini, kan itu penegasan judul. Nah kadang judul kalau kita cuma meraba dari judul, kadang kawan meraba isinya. Nah tapi kalau isinya ada kan nyaman meraba sedikit. Jadi ada bahkan judul tuh pendek banget, nilai-nilai akhlak dalam surah selesai. Tapi penegasan judulnya aja detail. Tapi ada juga judul itu yang detail di awal ada juga. Setidaknya tadi kami mendeteksi ini dapat di internet kan ada kan. Nah, kalau yang judul aja kan bisa aja. Walaupun kada mahakada di sini, tapi dari sekian ratus mahasiswa PAI bisa aja dapat di internet ya andapnya judulnya warna. Kami lihat oh bagus ini nih tanpa melihat isi, makanya aja Bapak kami mendeteksinya lihat dari isi tadi. Di latar belakang ternyata kami dapat judul yang sama, walaupun sekolahannya berbeda, ternyata paragraf pertama sudah sama walaupun orang di internet, paragraf keduanya sama. Bapak sudah menemukan, kami sudah menemukan latar belakang itu isinya sama persis, paragrafnya sama, barisnya sama, lawan yang dapat di internet. dan apabila itu terjadi, nama Bu Hanika kami tandai. Bu Hanika mengajukan pulang kami bujur mencek. Artinya apa? Jangan cecobaan. Jangan cecobaan. Jadi kami tandai, ini kami pikirkan sampai lulus sihnya, karena akan menyumpani mungkin bujur-bujur digodok. Nah, jadi jangan hendak cecobaan dan ternyata kedapatan. Ikut itu lingkari Bu Nurul deh. Catat berapa NPM-nya jadi. Kami kan perlu namanya, catat NPM-nya, jangan yang perlu NPM-nya itu muncul lagi, kita cek lagi berapa ya jadi. Dan kejadiannya kayak ini. Seandainya juga adalah Ya. tim verifikasi lawan dosen hilaf, akhirnya diterima.
kisah juga di bimbingan, padahal jadi dah dapat internet lulus bulan dia. Daftar PNS kejujuran bagus nih, diterima PNS. Nyambung S2 awal lulus, S2 sudah bergawi lalu mengupahakan. Ya orangnya itu. Biasanya nyambung sudah itu toh karena pengoler upahakan, tesis jadi pulang penjabatan. Dideteksi orang ternyata S1-nya plagiasi penurang. Dituntut nang ampun. Akhirnya status dia dicabut sebenarnya. Dan itu kisah nyata terjadi salah seorang DPR lawan viral. Jadi bingung mengalahkannya ini kayak apa. DPR ini nah orangnya bagus ya. Jadi lawan saingannya DPR juga dicarinya kesalahannya. Orang ini bagus, sosialisasi bagus. Amun dijulungi Mac sambutan tuh terpukau tuh bang pesertanya. Lalu lawannya tuh mencari apa nah? Dibukanya ijazahnya. Carinya profilnya dapat di internet, ijazahnya ini alumni sini, dicek kurang kampusnya, datangi orang perpustakaannya, dilihat orang perpustakaannya, ketemu ternyata plagiat. Setelah plagiat kan ada batasannya juga, ada berapa persennya lah. Ternyata ini plagiatnya melebihi dari batasan ijazahnya dicabut, S1 kalau S1-nya dicabut otomatis S2 tercabut, S2 tercabut. Habis sudah berataan, PNS-nya berataan tercabut, S1-nya jadi ada lulus. Nah itu dampaknya lulus. Kita udah tahu 10 tahun, 20 tahun ke depan Bu Hanikam kalau pindah diisi rival. Nah, berebut kepala sekolah, mumpik mencalon. Ada juga di sekolah itu mencalon jadi kepala sekolah. Jadinya nih, adang, cek banget di skripsi mumpik ini bujur kan aja. Atau mumpiknya mikir kayak itu, cek banget rival ini mumpik. Nah ya lah. Akhirnya kan itu yang terjadi, dan itu wah luar biasa ruginya. Sudah rugi 10 tahun seorang perjalanan, karir sudah hendak bagus kayaknya tadi, karir sudah bagus banget, ternyata ini S1 yang bermasalah. Batasan untuk mengajukan ini, jadi Bapak latar belakang itu ada usaha banyak-banyak, ada usaha yang sampai 10 lembar minimal memang mengutarakan kenapa jadi judul itu diangkat. Aduh saya kira pakai teori-teori, kebanyakan teori-teori itu anak-anaknya kayaknya di bab 2. Jadi bab 1 itu cuman analogi sederhana kenapa judul itu jadi sampai hendak diteliti. Ada rumusan masalah. Untuk sementara ini kami lihat untuk sementara latar belakang itu rumusan. Kalau tujuan kajian pustakanya, nah pendahuluan tadi itu pendahuluan kan dari latar belakang. Bab 1 pendahuluan, latar belakang biasanya rumusan masalah, nah, penegasan judul. Di penegasan judul tadi bermanfaat untuk menegaskan judul. Pian menuliskan di judul itu Quran hadis, tapi di penegasan judul itu lebih tegas lagi Quran hadis temanya ini. Itu lebih tegas. Oh ternyata ini anak ditelitinya. Ada Quran seberidian. Habis itu bab 3-nya kan usah ribut-ribut, misalnya kualitatif, deskriptif, mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan. Cukup itu dikit. Misalnya itu sah aja sudah untuk di pengajuan ini. Tapi seandainya dipertimbangkan pian menghadap siapa, pian wajib membawa detail sesuai dengan format buku panduan tadi bab 1 dan bab 3-nya. Jadi membawa Fisik. Tapi itu karena tergantung dosennya. Bila sidim ketujuh membaca dibaca sidim dulu. Bila bapak khusus aku pernah bila menghadap aku ini menjulungi bukti fisik tuh, bukti fisiknya tuh tutup. Nah pernah ada peneliti, ayo mau kisah. Bilanya memang penelitian itu terjadi dan Bu Hanikam menyusun, insya Allah Bu Hanikam kau pasti kan jawab. Nah anak lu teliti nih ada buka bujur kan yang dikisahkannya atau yang isinya. Itu lain karena jadi ada yang hanya sekali menghadap langsung diterima. Ada yang 6 kali dihadap harus diterima-terimaan. Ada yang sampai berapa belas kali? 13 kali. 13 kali. 13 kali menghadap Allah ya, Pak. Ya Allah Ta'ala. Apa namanya? 13 kali kan ada perubahan. Hari ini nanti curhatan isuk itu pulang. Ikhtiar ya sampai bedanya Pak. Iya. Tapi cangkal gara-gara cangkal ini kamu nyakan dosen ya diterima. Nah, itulah intinya. Ya intinya cangkal juga lah paman. Cangkal juga. Cangkal mau berubah lah. Pun ngitung-ngitung juga penyakitnya. Kan oh ini catatannya itu yang dibaiki gitu kan. Dan satu lagi Bapak mengharap metodologi penelitian bab 3, jangan coba-coba Bu Hanfian misalnya ada ahli di hitungan kuantitatif, hendak kuantitatif. Kalau bina ada dar ujung-ujungnya banyak kayak itu yang memaksakan.
Misal, yang kuantitatif apa? Kemujuran ke anak kuantitatif tinggi Pak ya. Yakin? Bisa kehitung kan bisa apa Pak? Tapi ulun baik kita minta bantuan kawan. Hai, ACC pas sudah jalan baik. Mah kan otomatis tadi kuantitatif ini dosennya bisa Ibu Nurul. Ternyata pas sudah jalan, sudah separuh tinggal sedikit aja lagi merumus angka yang didapatkan dirumus. Ada pas semua di Ibu Nurul ada sanggup baik kuantitatif. Itu ulah lambat bulan ya masalah bilang kualitatif aja dulu kawan ya dosen minta gawe minum sorangan jadi kantor Pak Kati semalam tuh itu satu. Nah kedua sekolahan usahakan memilih sekolahan itu jangan mahayal. Kenapa mahayal? Belum izin lagi ke sekolahan sudah menulis di judul. Sekali datang ke sekolahan ada pun kita banyak namanya itu pindah sekolahan ternyata barangnya itu ada di sekolahan itu. Mencari meneliti kualitatif strategi jigsaw ke sekolahan ini ternyata kan ada diterapkan jigsaw. Makanya madu. Ternyata sekolahan lalu bingung memilih sekolahan. Jadi datang ke sekolahan, kepada ke sekolahan meneliti itu. Makanya rasio yang paling bagus sebenarnya setelah PPL B. Berarti harus terus lapang dulu. Iya. Kalau yang ada juga bisa juga biar konsultasi lawan kawan yang sudah mengajar kan bukan biar kalau khusus misalnya kalau khusus beretan nggak? Nah kalau khusus kan ada kawan yang sudah mengajar. Cuma konsultasi Lucidin artinya itu memang ada terjadi di lapangan. Itulah yang paling aman dalam menulis. Pak, kalau ada seorang dong Pak, apa nggak mau permasalahan itu? Iya ada masalah. Ada masalah. Yang penting jangan meneliti seorang. Yang akhirnya ditawarkan orang tahu kalau Megawati tesisnya judulnya tahu lah apa? Kepemimpinan ini yang diteliti. Lihat tesisnya tuh. Itu jadi bahan tertawaan orang seorang meneliti seorang, pemirsa meneliti sidin seorang. Nah, bagus. Itulah intinya saja. Boleh apa misalnya kan pasti apa namanya nih syarat-syarat ataupun hal-hal yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan proposal atau seminar proposal itu Pak, kalau ada dalam bentuk file atau dalam bentuk fisik itu Pak, jadi dikira tahu ada gambarnya Pak, jadi kita nggak ada kejebak atau ada yang masuk dalam lubang yang salah gitu Pak. Nah kalau bis itu Pak, itu banyak bis saja poin-poin tadi tuh iya poin-poinnya sebelum misalnya kan tadi ada kita mengadakan yang berempat dulu atau apa dulu Pak itu maksudnya. Nah makanya syarat untuk mengajukan proposal itu minimal kan bukan pian suah menghadiri seminar proposal berapa kali? 4. Nah di sana kan harusnya pian catati itu di saat keempat puting itu kan pasti beda-beda judul. Wali kayak apa, kuanti kayak apa judul orang itu kan minta filenya atau print outnya. Disitulah buat pian belajarnya. Oh ini ternyata yang diminta, makanya kan dosen pengujinya kan biasa pengujinya dosen pengampunya itu kan memberi masukan. Ulah terbelakang itu ulah ini apalagi biasanya pilihnya bukan pian suha hadir di khususnya pas sidang itu tuh bapak pembimbingnya itu kan detail tuh kayak apa cara mengolah bab 3, kayak apa cara mengolah latar belakang. Makanya bukan pian itu diwajibkan 4 seminar, 4 kali seminar supaya itu tadi supaya paham itu tadi. Nah, ya silakan. Tanya Pak. Nah untuk konsul yang Yerbianto itu ditentukankah apa? Yang pertama kan dosennya ditentukankah setiap orang kawan pulang waktunya tuh bisa konsul itu dari kapan gitu, dari semester kapan bisanya? Kalau untuk konsul apa ini dulu? Konsul apa gerak? Kayak bisa tentang judulnya kayak apa kayak Yerbian tadi. Judulnya nyala. Judul aja ya. Kalau judul tadi itu terbuka aja siapa yang buka. Selama ada waktu. Selama ada waktu. Contoh misalnya lawan aku bisa, lawan Pak Mihrab bisa, lawan Pak Faisal bisa. Berarti sekalipun dari sekarang bednya boleh. Boleh. Ya boleh aja, nggak jadi masalah. Misalnya kan kita di lapangan kan ada masalah gini kan, latar belakang masalahnya tuh ini. Cuman bingung hendak olah judulnya kayak apa, dia kan dikonsulkan. Iya boleh. Apalagi Ikam sudah psikologi, tahu lah psikologi ini kayaknya ibu Lucy misalnya atau ibu Lutfi misalnya. Sudah mulai konsul, sudah kenal, ya lah, sudah mulai itu nih datang cerita judul, bawa proposal mesti urak-urakan bang, mulai belum berbentuk proposal, belum diupload, cerita aja baik-baik, ya kan yang mesti diberi masukan, yang belakangnya tambah ini. Nah setelah itu kita
Amun itu ternyata pulang kebetulan pembimbingnya si Din pulang, memang benar sudah itu karena sudah ada kedekatan. Saya kayak numpek kalau tema-tema Quran sudah cerita lawan Pak Masrudin tentang proposal ya kan. Nah tiba-tiba ternyata catatan maksudnya ini lengkapi kamu open dan kebetulan pulang sekalinya karena ada salah tafsir tadi. Kebetulan Pak Masrudin opennya sudah ada kedekatan gitu. Jadi insya Allah untuk tarbiyah terbuka aja. Terbuka aja. Semua dosen kayaknya terbuka aja. Selama tadi waktunya ada sih Den. Mungkin waktunya ada ya kali kedua. Kalau literatur itu Pak, kita meneliti kan ada ke sekolah enggak? Ada. Kalau literatur kita fokus aja. Perpus biasanya begitu. Iya, perpustakaan. Kan kita misalnya kita hendak meneliti buku kordis namanya ya, kita ada yang kita ambil misal dari bab itu satu bisa ya. Bisa. Habis itu pilih literatur malah. Kenapa? Pilih yang literatur tadi. Literatur itu kan ini ke lapangan. Cuman ke lapangannya itu ya tadi data primer, data sekunder, data penguat, data buku penguat lawan buku utama apa yang ditelitinya. Banyak yang literatur mengarah ke buku malah. Iya tadi library ini mudah penelitiannya karena di rumah aja, di sekolah aja, atau di perpustakaan aja. Ini yang tadi mungkin tadi literatur di sini-sininya di musola sampai printernya tidak di sini. Burung aja. Kita kantor di rumah ini printernya ya banyak sih. Nah, di sininya penelitian baca buku, pinangun yang punyanya enak perpustakaan Martapura, punya kumputnya, enak ke perpustakaan Banjarbaru, itu juga lihatnya. Tapi tadi literatur ini catatan yang pentingnya literatur ini kan jar peribahasa itu seperti mencari jerami di tumpukan jarum. Jangan tadi nilai-nilai akidah akhlak dalam nilai-nilai akhlak dalam kitab akidah akhlak. Dalam kitab akhlak ibadah boleh nilai-nilai akhlak dalam kitab akhlak ibadah. Sudah dari sana nilai-nilai akhlaknya. Bahasa ditulis literatur lan hanyar nena. Tahu lulus kalinya sudahnya. Tahu kitab Jurmiyah. Tahu. Itu ilmu alat apa? Tahu. Nah dicarinya nilai pendidikan akhlak. Karakter yo tasawuf di ilmu nahwu Jurmiyah. Kan ilmu nahwu kok. Ilmu alat akan membarisi kitab. Ternyata adanya dapat tafsiran dan ke tasawuf. Dimana misalnya di naat apa artinya? Ada pengikut tasawufnya kayak apa? Tasawuf kan kayak itu. Carinya nilai-nilai itunya artinya mencari itu lihat kamera, mencari jerami ditumpukan. Tahu itu di situ tumpukannya adalah cara membarisi kitab, ini mencari sesuatu hal yang berbeda. Nah itu namanya biasanya bagus. Contoh buku misalnya buku umumnya Api Sejarah misalnya kan jelas-jelas itu mengisahkan tentang sejarah kebudayaan, mencari dia nilai-nilai Al-Quran di dalamnya misalnya. Nah itu mau kejadian. Mau kejadian tak kawin-kawin mau jadinya. Nah itu tadi mencari sesuatu hal yang ada terjamah oleh orang. Orang melihat itu padahal apa namanya nahwu, ternyata di dalamnya ada nilai lainnya keislamannya. Nah itu kan bagus untuk literatur. Dan syarat literatur lagi, misalnya biar mengungkap tentang buku, si pengarang ini berapa butir garam sudah mengarang buku tentang Al-Quran misalnya. Ya kan orang misalnya KKBian ini mengarang kitab misalnya ulumul Quran, kitabnya tipis saja, kalau diteliti orangnya siapa geram, harus ada kriterianya minimal misalnya kan orang bisa aja ahlinya mengulah novel, tapi sekalinya mengulah tentang kurikulum lalu diteliti, itu harus dilihat bilangnya ke aktornya. Banyak literatur itu banyak film bisa diteliti. Ada mengajar ini film orang luar negeri lah, bioskop lah telitinya, mencari nilai keseriusan ke apa jati diri kuat kisahnya di karakter pantang menyerah dari film diangkatnya. Jadi Bapak suruh di hati film itu sampai habis, catati di mana poin-poinnya, di menit keberapa poin-poinnya, karakternya apa aja yang tumbuh dari sana. Oh ternyata orang ini jatuh bangun, tak kipai, tak gugur, tak hidup lagi, akhirnya berhasil. Berarti nilainya ada, lalu dikaitkan dengan Quran bisa. Berarti kan mesti di sekolah. Ada mesti. Selama ada mata pelajaran membahas itu.
berkaitan dengan ilmu buatbian apa, konsentrasi buatbian. Itulah intinya. Karena mungkin lah untuk itunya pulang malah bisa aja itu. Tapi yang jelas dulu hari ini adalah membahas tentang memilih atau cara upload dulu. Selanjutnya kita mungkin bisa ditanyakan aja langsung ke Pak Mahirab kayak apakah Yang hurufnya tadi kapital semua Pak. kapital usahakan, tapi kalau yang detail copy paste ada aja. Judul-judul aja nama. Tidak perlu dirapikan. Dengan copy paste itu kada perlu dirapikan. Biar ketemu judulnya. Nama kapital sesuaikan. Itu aja. Itulah. Ya, tidak ada lagi pertanyaan? Perempuan? Kalau tidak ada lagi, Pak Faisal? Kalau tidak ada lagi, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan semangat kita hari ini tidak turun, ya. Masuk bersama-sama, lulus jangan bersama-sama. Lulus bersama. Kalau 7 tahun 4 tahun. Lulus jangan bersama-sama. Maksudnya lulus awal datang. Nah, itu. Ya, diubah balik kata-katanya.